Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laudin Bagus Arjuna dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 2. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab teori relativitas tentang materi. Yang pertama yaitu kontraksi Lorentz, yang kedua massa relativistik, yang ketiga momentum relativistik, yang keempat energi relativistik. Yang pertama, kontraksi Lorentz. Kontraksi Lorentz adalah menyusutnya panjang dari suatu benda karena diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Jadi rumusnya seperti ini. L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L0 adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam terhadap benda. Jadi istilahnya panjang sejati atau panjang benda yang sesungguhnya. Kalau misalkan diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap benda itu disebut L. Kemudian di sini V adalah kecepatan benda dan C adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan di sini ada yang namanya gamma, yaitu tetapan transformasi Lorentz. Nilai dari gamma itu pasti lebih besar daripada 1, karena gamma itu sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kenapa kok bisa lebih dari 1? Karena kita pakai logika saja. Ingat, nilai V itu selalu kurang dari C. Nilai dari kecepatan benda tidak pernah sama dengan atau bahkan melebihi kecepatan cahaya. Jadi di sini karena V lebih kecil dari C, berarti pecahannya ini pasti kurang dari 1. 1 dibagi bilangan yang kurang dari 1 pasti hasilnya lebih dari 1. Nah, karena gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka rumus ini bisa kita ubah menjadi L sama dengan L0 per gamma. Karena gamma 1 per akar ini menjadi 0 per, kalau gamma 1 per akar ini menjadi L0 per 1 per akar 1 V min V kuadrat per C kuadrat, jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Pindah ke atas diputar balik menjadi L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang kedua yaitu massa relativistik. Seperti halnya panjang dan waktu yang bisa berubah karena suatu benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massa pun juga demikian. Jadi massa suatu benda itu bisa berubah berdasarkan kecepatannya. Makanya waktu kita belajar di listrik statis atau di medan magnet, ada kata-kata massa diam elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Maksudnya massa diam elektron itu apa? Gini, elektron kalau misalkan dia bergerak, apalagi kalau dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka masanya berubah. Makanya di situ disebut massa diam. Masanya elektron ketika dia diam tidak memiliki kecepatan. Nah, rumusnya seperti apa? Gini, massa relativistik itu M sama dengan M0 kali gamma. Gamma masih ingat kan? Yaitu tetapan transformasi Lorentz yang besarnya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M0 ini massa diam, jadi massa diam elektron, yang M0 ini massa diam benda dalam kilogram. Kemudian M ini adalah massa yang diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap kerangka acuan dalam kilogram. Kalau pada massa, momentum, dan energi ini satuannya harus SI, jadi massa harus kilogram, nanti momentum kilogram meter per sekon, dan kalau energi dalam joule. Oke, lanjut ke momentum. Momentum relativistik. Kita tahu momentum atau P itu rumusnya M kali V. M itu tadi yaitu M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga bisa kita rumuskan P sama dengan M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat.
Selanjutnya kita ke energi relativistik. Kalau energi relativistik itu E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. E0 ini adalah energi diam dari suatu benda, jadi energi yang dimiliki benda yang diam itu berbeda dengan energi ketika dia bergerak. Sedangkan kalau misalkan dia bergerak, rumusnya menjadi E energi total sama dengan M kali C kuadrat. Ini rumusnya maksudnya seperti ini. E ini energi total benda, M-nya massa relativistik benda, massa yang bergerak, dan C ini yaitu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian E ini kan energi total. Energi total itu energi diam ditambah energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi total dikurangi energi diam, yang menjadi rumus baru yaitu EK sama dengan E min E0. Oke, melalui substitusi rumus antara momentum dan energi didapatkan rumus hubungan antara energi dengan momentum, yaitu E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P kuadrat kali C kuadrat. Demikian materi saya tentang teori relativistik. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.